Kisah kedua pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling melengkapi. Dia adalah Mera dan Arjun. Pada malam itu mereka menghadiri pesta salah satu teman mereka. Tiba-tiba Mera ditelepon dari teman kantor Mera. Di situ Mera harus segera pergi ke kantor. Sedangkan Arjun tidak bisa menemani Mera yang akan pergi ke kantor. Karena pada saat itu salah satu teman mereka menawarkan untuk mengantar Arjun kembali pulang. Dan akhirnya dengan berhati Arjun melepas Mera yang pergi pulang sendirian. Pada saat di perjalanan itu Mira tidak menyadari dia diikuti oleh dua perampok. Dan insiden itu terjadi. Perampok memecahkan kaca mobil Mira. Untung segera Mira bisa kabur dari tempat itu. Setelah kejadian itu Mira dan Arjun melapor ke polisi. Dan polisi menawarkan keduanya untuk minta izin membawa pistol untuk menenangkan Mera yang lagi trauma. Arjun mengajak Mera untuk pergi ke suatu villa dan Mera pun menyetujuinya. Singkat cerita, di saat perjalanan menuju tempat yang mereka tuju, satu jalan tol itu ada suatu insiden dan terjadi tembak-menembak. Arjun pun terhenti sejenak dan memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Dalam perjalanan itu Arjun memberi surprise kecil yang membuat Mera bahagia. Itu adalah rokok. Sebenarnya Mera akan berhenti merokok karena permintaan Arjun, tapi karena pada saat ulang tahun itu Arjun mencoba membahagiakan Mera, dia memberi sebungkus rokok untuk Mera. Dalam perjalanan itu mereka berdua bingung arah perjalanan mana yang mereka tuju dan menanyakan kepada sekelompok warga di situ. Tapi sayangnya warga di situ sedikit acuh tak acuh dan sombong. Tiba di restoran, hampir saja Mera dan Arjun menambah seorang wanita yang sedang berlari. Mera pun dimintai tolong oleh wanita itu karena wanita itu merasa diikuti dan merasa akan dibunuh oleh sekelompok orang. Mera pun takut, dia segera pergi. Pada saat itu sekelompok orang itu mendatangi restoran dan menjemput wanita dan laki-laki tadi, serta terjadilah perkelahian di sana. Arjun sendiri merasa iba dan mau membantu, tapi dia di situ ditampar. Dia merasa malu karena seluruh orang dan istrinya menyaksikan itu semua. Perjalanan kembali, suasana menjadi kaku. Mera mencoba menenangkan Arjun bahwa yang dia lakukan itu semuanya adalah baik. Tapi tetap Arjun merasa harga dirinya dilecehkan dan merasa malu. Dia merasa marah dan dendam. Di saat perjalanan itu Arjun melihat mobil si penjahat itu melewati mereka dan Arjun mengikuti mereka dan mengambil pistol di belakang mobil. Sebenarnya Mera sudah melarang jangan pernah ikut campur dengan urusan mereka, tapi tetap Arjun ngotot dan mengikuti kemana mereka.
Arjun terus mengikuti sekelompok orang itu dan Mera tinggal di mobil. Di situ Arjun melihat apa yang dilakukan para penjahat itu. Mera yang di mobil didekati oleh pria yang culun dan lugu. Dia mencoba menanyakan di mana Arjun pergi, ke arah mana Arjun pergi. Pria tersebut menunjukkan ke arah ke sana dan Mera pun mengikuti arah yang ditujukan lelaki tersebut. Arjun terus melihat apa yang dilakukan para penjahat itu dan dia pun mulai merasa takut. Di situ mereka mulai bertemu dan Arjun mengajak Mera untuk lari secepat mungkin karena ternyata yang Arjun intip itu adalah sekelompok pembunuh. Di saat itu dia melihat laki-laki yang tadi yang menjemput Mera, ingatkan bahwa laki-laki tersebut tidak berbahaya, tapi karena Arjun ketakutan dan ingin menembak, akhirnya mereka tertangkap. Mereka terciduk dari belakang. Laki tersebut menanyakan dan mencurigai apakah Arjun dan istrinya itu seorang wartawan. Arjun menjelaskan bahwa mereka bukan wartawan, mereka hanya kebutuhan lewat. Dan tentu saja penjahat itu tidak percaya dan menanyakan, kenapa kamu mengikuti saya? Arjun menjelaskan karena dia merasa marah karena ditampar di tempat umum. Di situ mulai lagi terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Arjun dan Mera merasa ketakutan. Di situ laki-laki idiot memegang pistol dan kunci mobil. Arjun menyarankan Mera untuk merayu laki-laki idiot tersebut agar bisa mendapatkan pistol dan mereka bisa lari. Rencana Arjun dan Mera pun berhasil. Tanpa sengaja Arjun menembak lelaki idiot itu. Arjun dan Mera pun lari menuju mobil mereka. Tapi sayang, sampai di mobil Arjun lupa mengambil kunci mobil itu yang dipegang oleh laki-laki idiot tersebut. Arjun mencoba mengambil HP yang ada di dalam mobil, tapi penjahat itu keburu datang dan mengejar Arjun dan Mera. Arjun dan Mera pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penjahat tersebut. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut. Mera dan Arjun menyusun strategi untuk menyebar agar para penjahat itu tidak bisa menemukan mereka. Salah satu penjahat itu ditembak oleh Mera dan Arjun terkena tusuk di bagian paha. Mera dan Arjun terus berusaha untuk berlari mencari tempat sembunyi yang aman. Suasana malam makin larut dan gelap. Dan pada akhirnya Mera dan Arjun menemukan tempat di bawah rel kereta api, sebuah terowongan. Disitulah Mera menempatkan Arjun dan Mera mencoba menenangkan Arjun. Dia akan mencari pertolongan ke tempat lain sementara Arjun tinggal di terowongan itu. Mera mengambil jam tangan Arjun dan Mera pun memberi jaket kepada Arjun. Mera terus berlari mencari pertolongan. Di saat itu dia melihat ada mobil datang menghampiri Mera. Mera pun mencoba mendekati mobil tersebut dan meminta pertolongan kepada orang itu tersebut. Tapi Mera mendadak takut karena semua penghuni mobil itu laki-laki. Mera pun akhirnya berlari.
Akhirnya Merah kembali dan menemukan pos polisi. Di situ polisi meminta dia untuk masuk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi pun menelpon polisi lainnya dan menjelaskan bahwa ada insiden wanita di desa. Di saat Merah menjelaskan segala sesuatu yang terjadi, polisi tersebut pun takut dan menyuruhnya pergi. Merah di sini tidak menyangka dan tidak mengerti kenapa dia disuruh pergi. Berusaha Merah menjelaskan minta tolong kepada polisi tersebut, tapi tetap saja polisi tersebut mengusirnya dan menyuruhnya pergi. Merah pun keluar dari pos polisi tersebut dengan menaiki sepeda gayung. Di situ dia melihat mobil polisi dan ternyata polisi tersebut yang tadi Merah hubungin. Merah pun masuk ke dalam mobil. Di situ polisi menjelaskan segala sesuatu. Merah yang tampak bingung dan takut, tidak mengerti apa yang ucapkan polisi tersebut. Merah sendiri bingung dengan ucapan polisi. Dia mengucapkan kasta dan lain-lain. Ternyata polisi tersebut adalah komplotan dari penjahat tersebut. Merah berhasil menusuk mata polisi tersebut dan lari dari kejaran para penjahat tersebut. Di situ mobil Merah nabrak tebing dan terjatuh. Saat para penjahat sibuk mendorong mobil mereka, Merah melarikan diri dengan memanjat tebing, tapi salah satu dari mereka melihat Merah dan mereka pun melempar Merah dengan batu dari bawah. Sampai Merah di atas, Merah membalas dengan melempar batu kepada mereka. Di situ Merah kabur dan berusaha mencari pertolongan. Akhirnya dia menemukan satu rumah penduduk dan mencoba meminta pertolongan kepada mereka. Beruntung penduduk itu adalah kedua pasangan yang baik dan mereka membantu menyembunyikan Merah dari para penjahat tersebut. Dan penduduk itu menyarankan Merah untuk meminta pertolongan kepada ibu kepala desa yang berada di desa seberang. Untunglah para penjahat itu tidak masuk ke dalam rumah penduduk tersebut. Dia hanya minta segelas air putih dan menunggu jemputan dari temannya. Di situ para penjahat karena kesal tidak menemukan Merah, dia berusaha mengajak teman-temannya untuk mencari suami Merah yang berada di bawah terowongan kereta api. Merah berlari menuju desa tersebut. Desa itu sangat kosong dan Merah mencoba mengetuk satu persatu pintu rumah desa tersebut. Ternyata tidak ada satu orang pun yang membukakan pintu untuk Merah. Desa tersebut kosong. Ternyata di desa itu ada pagelaran pesta seni yang mengakibatkan seluruh desa menonton ke pesta tersebut. Di saat itulah Merah melihat kedua bocah lelaki dan Merah meminta untuk diantarkan ke rumah ibu kepala desa. Dan ternyata salah satu dari mereka itu adalah cucu dari ibu kepala desa. Akhirnya cucu dari ibu kepala desa itu mau mengantarkan Merah dengan syarat dia minta jam Merah dan Merah pun memberi jam tangan tersebut.
Di sisi lain, di rumah ibu kepala desa tersebut, ibu kepala desa sedang sibuk persiapan entah apa yang akan mereka lakukan, dan disitulah menantu ibu kepala desa memberitahu bahwa ada tamu, dan dibukalah pintu tersebut. Terlihat cucunya yang membawa Mera ke rumah mereka. Di situ Mera mencoba menjelaskan dan sempat pingsan. Dibawalah masuk oleh ibu kepala desa dan menantu ibu kepala desa itu. Di saat Mera menjelaskan semuanya, menantu kepala desa pun terkejut. Untungnya ibu kepala desa itu tuli dan meminta alat pendengar kepada menantunya. Sialnya, di saat terpasang alat pendengar tersebut, sadar ibu kepala desa tersebut dan menguncinya Mera dan menantunya di dalam rumah. Mera pun terkejut. Di situ dia melihat foto gadis restoran yang dibunuh oleh para penjahat tersebut. Ternyata gadis yang dibunuh itu adalah adik dari pembunuh. Di situ pun menantunya itu menjelaskan kepada Mera, dia sempat lari, hanya gadis yang dibunuh itulah yang selalu mengerti dia. Ternyata para penjahat itu adalah salah satunya anak dari ibu kepala desa. Mera mulai dihajar oleh para penjahat tersebut dan ibu kepala desa. Di saat ibu kepala desa menghajar Mera dan lengah, Mera melihat cucu ibu kepala desa duduk di atas sumur. Mera pun berlari dan menghampiri cucu ibu kepala desa dan mengancam untuk menurunkannya ke dalam sumur jika mereka tidak mundur dan masuk ke dalam rumah. Dengan aksi Mera pun berhasil mengambil kunci mobil dan dia berhasil kabur membawa mobil tersebut. Mera merasa senang dan gembira. Dia bisa berhasil dari kejaran para penjahat tersebut, dan dia menuju lorong di bawah kereta api dan maksudnya untuk menjemput suaminya. Tapi di dalam mobil, Mera melihat jaket yang dititipkan kepada suaminya ada di situ, dan dia melihat ke terowongan itu. Ternyata suaminya sudah meninggal dibunuh oleh para penjahat tersebut. Dan Mera mencoba kembali ke desa tersebut dengan alasan untuk membalas dendam kepada semua pembunuh yang membunuh suaminya. Satu persatu para penjahat itu dibunuh oleh Mera. Yang satu ditabrak mobil oleh Mera. Mera keluar dari mobil dan mengambil linggis. Dan apa yang dilakukan dengan Mera dengan membawa linggis tersebut, saksikan saja. Dengan sangat kesal dan dendam yang sangat membara, Mera membunuh satu persatu dari mereka. Di situ ibu kepala desa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyaksikan anaknya dan anak-anak buah mereka itu terbunuh oleh Mera. Tapi Mera tidak membunuh ibu, menantu dan cucu mereka. Mera pun pergi dari desa tersebut dengan sejuta kekesalan. Mera pun